gitu ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai tren, jadi teman-teman, biar kesalahan trader ini bisa diminimalisir, teman-teman pada dasarnya teman-teman mau belajar metode apapun, nggak mungkin 100% berhasil di sana kan. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah apa? Dengan probabilitas yang ada, let's say misalnya kayak technical itu kalau tren ya, itu 70-an persen, 70-75% kurang lebih seperti itu. Pada dasarnya teman-teman harus menguasai metode di sana. Ketika kita bicara trader, kita harus fokus di technical. Di sana teman-teman. Fokus di technical. Teman-teman kalau bicara mau bisa buy and hold, teman-teman harus pelajari apa? Teman-teman harus pelajari technical yang berbasis trend. Technical ada dua aliran juga. Anti trend, trend. Jangan pakai indikator metode yang anti trend. Kita harus pakai metode indikator yang alirannya adalah trend. Contoh paling gampang adalah moving average. Dari siapa lagi nih? Wih, dari Bro Terence Ersada C. Main ke kantor kok? Boleh, silahkan. Serius nih. Oke, lalu abis itu nih, saya mau jawab dulu deh. Ada pertanyaan menarik, agak di luar topik memang, dari Anyal Zain. Maaf keluar dari topik. Untuk investasi jangka panjang, apakah Sido dan Telkom bagus ke depannya? Teman-teman, poinnya gini, mau invest jangka panjang berapa lama nih? Setahun jangka panjang nggak? Saya mindset jangka panjang adalah di atas 5 tahun. Pertama, bisnis model. Apakah bisnis model perusahaan ini valid, solid, dan bisa berkembang? Gitu dia. Oke, dalam arti apa? Saya 5 tahun lagi, ini produknya masih dipakai semua. Oke, 10 tahun lagi, produknya masih dipakai semua. Tapi nggak cuma itu. 5 tahun lagi, bisa makin berkembang nggak? 10 tahun lagi, bisa makin berkembang nggak? Di sana. Ada bisnis-bisnis yang kuat di domestik. Atau ada bisnis-bisnis yang kuat hanya di area lokalnya aja. Nah, apakah dia bisa berkembang lebih lebar? Contoh di sana. Ada juga bisnis-bisnis yang padat modal, butuh modal yang sangat besar untuk bisa mengikuti relevansi zaman. Gitu. Apakah menarik? Itu yang pertama, bisnis model. Dan produknya tergantikan atau tidak tergantikan, itu juga bisnis model. Yang kedua adalah manajemennya. Manajemennya serius nggak? Kredibel nggak? Tidak ada yang disembunyikan nggak? Kalau ngomong apa, dia ngejalanin, dia capai targetnya. Yes or no? Kurang lebih seperti itu. Oke, yang terakhir baru laporan keuangan. Laporan keuangan adalah raport dari bisnis model yang bagus, dari manajemen yang menjalankan bisnis dengan bagus. Laporan keuangan you untung terus, untungnya tumbuh terus, atau untung rugi. Atau ada biaya lain-lain, ada pendapatan lain-lain, gitu. Dan yang paling penting dari laporan keuangan, you mau bagi hasil nggak? Dividen. Nah, karena bicara long term, ketika long term kan gue nyimpen terus, nggak dijual-jual. Kalau nih saham nggak bagi dividen, ya dapat untung apa? Contohnya gitu di sana. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Oke, lanjut ya. Dari Pak Dani Robina, mau tanya kok, secara analisa sudah maksimal, ternyata real melebihi prediksi. Baiknya seperti apa? Kadang kita compare dengan MA masih jauh dengan MA-nya, misalnya MA 50. Nah, secara analisa sudah maksimal, ternyata real melebihi prediksi. Itu ya poinnya teman-teman. Kita sebagai trader, kita itu 1 dari 2 juta investor yang ada di pasar modal Indonesia. Maka analisa kalkulasi kita bukan yang paling benar. Ada orang-orang lain, ada pihak-pihak lain, ada institusi-institusi lain di luar sana yang melakukan analisa dan lain-lain dengan money flow mereka masing-masing yang membuat bisa jadi proyeksi yang kita lakukan sekarang di sini, target di sini, tahu-tahu harganya sampai di sini, ya kan? Gap ini adalah gap kekecewaan. Gap kekecewaan gitu loh. Gue hitung harga di sini, target di sini nih, tapi sampainya di sini. Saya udah jual di sini, gitu ya. Ini adalah gap kekecewaan di sini nih. Ini gap kekecewaan.
Nah, gimana cara menutup itu? Menutup itu adalah mau nggak mau trend following di sana. Mau nggak mau trend following. Nah, teman-teman akan belajar trend following di mana? Di kelas Systematic Trading Management Sabtu besok. Atau teman-teman bisa, kalau nggak gini, teman-teman bisa subscribe juga newsletter Galeri Saham free, teman-teman. Subscribe newsletter Galeri Saham, teman-teman paling gampang adalah nanti ya, subscribe newsletter. Nanti kita setiap pagi, setiap jam 8 pagi kita akan share technical idea, saham apa yang bagus, saham apa yang menarik untuk layak beli, saham apa yang udah nggak bagus, ini beresiko untuk mengalami penurunan. Kita akan share ke teman-teman, gitu. Kita akan share ke teman-teman, dan apa yang bagus kita selalu bilang bagus, apa yang jelek ya kita mau nggak mau kita harus bilang jelek di sana ya. Dan teman-teman tinggal subscribe free newsletter kita. Caranya gimana? Hanya ketika IG Live ini sedang berlangsung, bukan Anda menonton rekamannya ya. Tulis email Anda di kolom komen di bawah. Oke, tulis email Anda di kolom komen. Nanti tim kami akan bantu compile. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika IG Live ini selesai, email Anda akan dimasukkan ke dalam free newsletter database kami. Dan nanti setiap jam 8 pagi akan teman-teman terima insight, ide-ide trading, dan semuanya itu berbasis trend following, teman-teman. Jadi rekomendasi teknikal Galeri Saham selalu berbasis trend following, gitu ya. Oke. Lalu siapa lagi di sini ya? Dari Pak Ferdi Yong, awal dari tren naik sama dengan bullish reversal. Sebenarnya gini Pak, awal dari tren naik saya lebih senang menyebutnya adalah bottom reversal di bawah. Tentu perhatiin, sudah mulai banyak bottom reversal terjadi di market Indonesia, tapi di saham middle cap dan small cap. Big capnya masih berat. Di middle cap dan small cap. Tentu perhatikan itu. Oke. Lalu dari 25 Arya, izin tanya Pak, dalam screening saham apakah perlu memperhatikan tren sektor dan berita? Berita tidak. Tentu percayalah, berita. Saya nggak pernah baca berita. Karena esensi terpenting adalah sebelum berita itu muncul. Oke? Sebelum berita muncul, sebelum ada berita apa-apa, harganya gimana? Apakah harganya sudah memenuhi kriteria uptrend? Tanpa berita pun kita harus coba ikutan. Karena nanti kalau beritanya benar-benar bagus, harga nggak mungkin masih di bawah. Berita nongol, wih baru naik, lalu rata lagi. Nanti udah rata, berita nongol, bagus, wih baru naik. Ini lagi kayak anak tangga. Itu mah mustahil. Sebelum berita muncul, pasti ada 1, 2, 3 sedikit pihak yang tahu bahwa ini company makin bagus. Atau ini company makin jelek. Gitu. Unilever penjualannya naik misalnya. Yang tahu Unilever penjualan naik pertama kali siapa? Direktur? Bukan. Manajer Unilever? Bukan. Karyawan Unilever? Bukan. Orang gudang Unilever? Bukan. Yang tahu pertama kali penjualan Unilever bisa naik atau trennya naik adalah kasir. Kasir Indomaret, kasir Alfamart, kasir Range Market, kasir Hypermart, kasir lain-lain. Kasir yang tahu pertama kali. Biasanya kemarin-kemarin pas pandemi, kayaknya orang-orang pada jarang mandi. Gitu ya. Dari 10 yang belanja, 3 yang beli produk Unilever. Ini sekarang dari 10 yang belanja, 5 yang beli produk Unilever. Udah naik dong berapa persen tuh? Yang tahu duluan siapa? Kasir. Kurang lebih seperti itu. Jadi berita bukan faktor utama, teman-teman. Oke, tren sektor, yes bisa. Sektor apa yang bagus? Sektor energi. Saham apa dalam sektor energi yang bagus? Nah, baru dicari. Tapi berita nggak penting di sana. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah, dari Kak Yona, kau tanya lagi, bagaimana caranya mensiasati rasa takut agar tidak terburu-buru jual? Metode. Udah tidak ada yang lain.
Sudah tidak ada yang lain selain metode. Nggak mungkin teman-teman lihat berita karena itu telat. Nggak mungkin teman-teman lihat orang rekomendasi saham di sosial media dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita pun nggak yakin, gitu kan? Nggak yakin. Nggak mungkin juga kita ikutin orang-orang yang pamer profit, ya kan? Tadi Max Wilbert minta buktiin profit lu. Enggak lah, ngapain? Gitu ya. Ngapain? Buktiin profit lu berapa persen untung segala macam. Kalau dia ada profit gede, Anda baru ikutan, ya beli di pucuk. Beli pucuk. Hati-hati, nanti jadi frustrasi. Kayak si Max. Oke? Lalu dari Pak Awang Pangestu. Wah, Pak Rio, ada kata orang, trader buat kayak bandar saja. Tergantung. Trader yang mental deposito, properti, dan mental dagang. Dengan cara yang keliru tadi, itu bikin kaya bandar. Tapi kalau trader yang buy and hold, hanya ketika sahamnya mulai uptrend dan sedang rally, itu kaya bareng-bareng. Bisa diikuti? Gitu ya. Oke, lanjut di sini. Dari lokasiproperti.com. Aduh sorry ya, dari tadi saya ngomongin tentang saham versus properti gitu ya. Tapi bukan apa-apa nih Pak, ini ada yang namanya ada unsur propertinya ya. Properti itu bagus, oke? Properti itu bagus kalau dapat harga bagus, lokasi bagus, gitu. Dan areanya berkembang dengan bagus. Tapi kalau asal beli, wah habis, gitu ya. Oke, dari Pak Lokasi. Sabar kunci kalau mau cuan lebar dan cuan luber. That's the point, teman-teman. Sabar itu kunci kalau mau cuan lebar dan cuan luber. Sama balik nih, saya balik. Seperti om, tante, orang tua kita yang untung besar dari properti juga. Dibeli dari tahun 80-an sampai sekarang harga udah berkali-kali lipat. Kuncinya apa sih? Sabar. Ya kan? Mereka trend following nggak? Ya mereka trend following. Bukan jual beli. Mereka trend following dari tahun 1980-an, 1940-an mungkin, sampai 2022. Naik, simpan terus. Itulah esensi dari investasi jangka panjang. Dan itu juga berlaku di saham. Aneh ya, saya di sini bilang mental properti nggak bagus buat saham. Tapi di sisi lain, contoh-contoh suksesnya juga banyak dari properti. Oke. Lalu dari Bu Lin Ribu. Oh, Pak, kalau sudah daftar STM tapi tidak bisa join waktu live gimana? Oh, kita ada rekaman Bu. Jadi untuk semua peserta kita ada recordingnya. Nanti teman-teman bisa akses recordingnya. Dan recording kita itu berbeda dengan recording yang lain karena kita tuh ada timestampnya. Jadi topik tentang A menit ke berapa, topik tentang B menit ke berapa. Jadi teman-teman bisa lihat indeks materinya. Oh, saya mau lanjut yang ini, tinggal klik langsung lari, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu apa lagi? Wah, ini waktu saya udah mepet banget nih ya. Oke, teman-teman, ini kelihatannya udah mepet. Jadi balik lagi ya. 3 hal kesalahan trader yang harus dihindari adalah apa? 3. Mental deposito. Udah 1 kali, 2 kali, 3 kali deposito. Ini udah untung 1 minggu. Setara 2 kali deposito. Udah saya jual dulu. Akhirnya apa? Kita nggak bisa untung yang maksimal di sana. Kedua, mental property. Saham yang saya beli bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi, mulai turun. Dan kita berpikir, udah simpan aja. Toh rumahnya ada. Toh lokasinya bagus. Itu sama kayak saham. Bahwa apa? Simpan aja. Kan company bagus, manajemennya bagus, katanya kayak gitu, simpan aja. Dan terakhir adalah mental dagang. Saham bisa diperdagangkan, tapi saham itu tidak sama dengan barang dagangan di sana. Jadi frekuensi tinggi dengan margin tipis itu hanya cocok di saham-saham tertentu. Tapi kalau teman-teman mau simpan saham untuk bisa maksimal untungnya, maka teman-teman nggak boleh terlalu banyak frekuensi transaksi di saham.